Pagoda Pancer yang ke-82. Danau Feiyue. Pilar batu besar yang semula berdiri di bawah langit menghilang. Di antara banyak pulau, hanya reruntuhan gunung yang tersisa. Apa yang terjadi di sini? Di mana tuannya? Pada saat ini, setengah halaman jauhnya, kedua gadis itu, Mujin, melihat reruntuhan dengan ekspresi heran di wajah mereka. Hibiscus juga menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Entahlah, kemarin tidak seperti ini. Kemana tuannya pergi lagi? Hibiscus mengerutkan kening, dia melihat sekeliling, dan berkata dengan suara yang dalam, kita hanya bisa mencari mereka dulu. Masuk akal jika Xiao Nunu akan mencari mereka berdua sesegera mungkin setelah keluar dari penjara 5 orang suci. Namun, kedua wanita itu tidak pernah menunggu Xiao Nunu. Dan gambaran di depannya menjadi semakin membingungkan. Sekarang, di ruang rahasia istana bawah tanah di bawah reruntuhan, Xiao Nunu menahan invasi kekuatan 5 iblis suci. 5 warna cahaya berbeda menjerat Xiao Nunu dengan erat. Di depan Xiao Nunu, ada segel emas dengan tulisan swastika mengambang di dalamnya. Senjata magis Buddha ini, yang telah diam selama ratusan tahun, berkedip-kedip, dan energi spiritual yang dilepaskannya juga bertambah dan berkurang. Tiba-tiba, dengungan energi yang kuat keluar dari badan Xiao Nunu. Hoa, hoa, hoa. 7 roda spiritual emas terbuka dari luar badan Xiao Nunu. 7 roda spiritual itu seperti lingkaran luar dari bola armilari. Berputar maju mundur dalam pola yang saling terkait. Kemudian, kekuatan Xiao Nunu tiba-tiba menembus batasnya. Wow, roda spiritual emas ke-8 menembus badan dan bergabung. Di bawah pengoperasian teknik badan hegemon pancer, Xiao Nunu secara paksa mengubah 5 kekuatan iblis menjadi energi spiritual yang dapat diserap. 5 jenis kekuatan iblis merajalela di badan Xiao Nunu. Xiao Nunu berpegang pada niat aslinya dan menyerapnya dengan paksa. Kelima kekuatan iblis ini berbeda dengan kekuatan iblis yang diperoleh Luo Feihong, Luo Feiyu, Jun Fus, dan lainnya sebelumnya. Kelima badan energi tersebut semuanya telah dimurnikan dan dapat diserap serta diperoleh manusia. 5 kekuatan iblis yang diperoleh Xiao Nunu saat ini tidaklah murni. Namun, untungnya, ada energi suci yang ditekan oleh segel surgawi 10.000 karakter, dan badan emas kuno milik Xiao Nunu sangat kuat. Oleh karena itu, ketika Xiao Nunu sedang mengintegrasikan kekuatan iblis, dia mampu menekan aura jahat dan Ganias. Kekuatan kuat lainnya melonjak keluar dari badan Xiao Nunu, dan roda spiritual Raja ke-9 menembus batas. Pada saat ini, Xiao Nunu tiba-tiba menerobos dari alam Raja tingkat ke-7 ke alam Raja tingkat ke-9. Namun, Luo Feihong, Luo Feiyu, Jun Fus, dan Liang Mingtian hanya menyerap seberkas kekuatan iblis. Xiao Nunu, bagaimanapun, menerima 5 kekuatan itu sendirian. Tampaknya mencapai alam Raja tingkat ke-9 bukanlah batas Xiao Nunu. Karena kekuatan iblis yang disimpan dalam segel surgawi 10.000 karakter belum selesai mengalir ke badan Xiao Nunu. 5 sinar kekuatan terus mengalir ke anggota badan dan tuling Xiao Nunu, dan mengalir ke setiap inci badannya. Meskipun badan emas kuno adalah keberadaan yang tak tertandingi di dalam badan suci, pada saat ini, Xiao Nunu masih merasakan sakit yang menusiuk di badan fisiknya. Gumpalan demi gumpalan kekuatan iblis menembus kulit Xiao Nunu, dan darah tiba-tiba berceceran di badan Xiao Nunu. Bahkan matanya merah. Raungan pelan keluar dari tenggorokan Xiao Nunu, seperti binatang buas yang marah. Namun meski begitu, Xiao Nunu tidak santai sama sekali. Meski pakaian di sekujur badannya berlumuran darah, namun seni badan hegemon pancer tetap berjalan lancar. 9 roda roh raja itu seperti cincin luar bintang, terjalin dan berayun. Tiba-tiba, 9 roda spiritual berkumpul ke segala arah menuju dantian Xiao Nunu, seolah-olah mereka terkena semacam gravitasi. 9 roda spiritual menyusut dengan cepat. Masing-masing membawa kekuatan spiritual yang kuat. Mereka seperti 9 cincin, menyatu dan saling tumpang tindih. Kemudian bergabung ke dalam dantian Xiao Nunu dan mengembun menjadi yuan dan emas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata Xiao Nunu membelalak, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Ini juga disertai dengan kejutan besar. Apakah ini benar? Di lembah yang jaraknya puluhan mil, tim dari Sekte Huangquan berkumpul di sini. Li Jian Wuchang, Luo Yan Yujin,
dan sekelompok pelindung memblokir pintu masuk lembah satu demi satu, dengan sangat ketat sehingga seekor lalat pun tidak bisa terbang masuk. Saudari Loyan, Saudara Wang telah berada di dalam selama hampir 1 hari. Bisakah dia menerobos ke alam Grandmaster? Mingwei King Luo bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, ini tidak perlu dikhawatirkan, Luo Yan Yujin berkata dengan tegas. Mata Mingwei King Luo berbinar, dan kemudian dia bertanya, apakah ada perbedaan antara alam Grandmaster dan alam Raja? Kedua alam ini adalah titik balik dalam seni bela diri. Pedang tajam itu tidak kekal. Mingwei King Luo menoleh untuk melihat ke pihak lain. Li Jian Wuchang berkata, ada perbedaan mendasar antara kedua alam tersebut. Roda roh 9 arah di tingkat Raja mengandung energi yang sangat besar. Ketika energi 9 arah mencapai kondisi terkuatnya, ia akan digabungkan menjadi satu dalam badan. Yuan Dan, seperti kata pepatah, Yuan Dan terbentuk, keadaan tuannya. Yuan Dan terbentuk, keadaan tuan. Mingwei King Luo bergumam pada dirinya sendiri. Li Jian Wuchang melanjutkan, hanya ketika Anda memasuki alam Grandmaster, Anda dianggap berada pada posisi tinggi. Kekuatan yang terkandung dalam Yuan Dan jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh 9 roda roh. Sangat sulit untuk menyingkat, Yuan Dan. Mingwei King Luo bertanya lagi, itu tergantung situasinya. Situasi apa? Misalnya, jika kamu menggunakan King's Might terlalu sering, kesulitan dalam memadatkan Yuan Dan akan meningkat. Jawab Li Jian Wuchang. Kekuatan pertempuran raja adalah cara untuk membakar roda spiritual untuk memperoleh energi spiritual yang sangat besar. Selama pertempuran, banyak orang akan membakar cakra spiritual mereka sebagai cara untuk mencobanya ketika mereka hampir tidak mampu mengalahkannya. Seperti yang diketahui semua orang, setiap roda spiritual yang terbakar akan menghancurkan energi yang terkumpul seiring berjalannya waktu. Dibutuhkan lebih banyak waktu untuk memadatkan roda roh baru nanti. Saat beberapa orang sedang mengobrol, tanah berguncang, gunung berguncang, udara melonjak ke langit, dan dari dalam lembah, momentum agung yang melampaui tingkat setengah sekte melonjak. Semua orang di sekte Huang Quan senang. Momentum yang sangat kuat. Tuan Hantu telah menerobos ke alam Grandmaster. Kekuatan sekte Huang Quan kami selangkah lebih dekat untuk kembali ke puncaknya. Gelombang kabut menyapu segala arah. Wajah brokat Giok Loyan, Li Jian Wuchang, Mingwei King Luo dan lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ghost Lord Fus menginjak kabut hitam dengan kakinya, seperti raja muda yang hendak mencapai puncak. Sisi lain, Luo Jia, salah satu dari 7 keluarga besar di Tanah Suci Gudang Abadi, berada di kota Luosing. 2 sinar energi spiritual yang menakutkan melesat langsung ke dalam kehampaan, menyebabkan kegemparan dalam keluarga. Keluarga Luo juga secara berturut-turut menambahkan 2 pemuda kuat di tingkat Grandmaster. Kedua orang ini telah memperoleh salah satu gelar dalam 5 penjara orang suci. 2 kekuatan iblis, Luo Feihong dan Luo Feiyu. Danau Feiyue. Di bawah reruntuhan, Xiao Nunu merasa dia akan meleduk. Jika orang lain memperoleh kekuatan iblis, mereka harus ditanggapi dengan serius. Xiao Nunu mendapat 5 kekuatan sekaligus. Kelima kekuatan ini terus-menerus mempengaruhi badan Xiao Nunu. Dan di dantian Xiao Nunu, Yuan Dan akan segera terbentuk. Jika Yuan Dan selesai, Xiao Nunu dapat menembus alam raja tingkat ke-9 dalam satu gerakan dan langsung masuk ke jajaran alam Grandmaster. Gagal. Kesuksesan. 2 tren ekstrim ini menarik-narik Xiao Nunu. Jika Xiao Nunu tidak dapat menekan 5 kekuatan iblis, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tetapi jika berhasil, kekuatan Xiao Nunu akan membawa lompatan besar ke depan. Tiba-tiba, segel surgawi 10.000 karakter yang tergantung di depan Xiao Nunu melepaskan gelombang kekuatan yang lebih menakjubkan. Dalam sekejap, 5 sosok iblis bergegas keluar dari segel surgawi 10.000 karakter. 5 sosok iblis ilusi bersembunyi di badan Xiao Nunu. Kekuatan iblis yang menyerang mencapai puncaknya. Mata merah Xiao Nunu tiba-tiba dipenuhi darah, dan darah mengalir keluar dari matanya dan jatuh ke pipinya. Kekuatan di dantian Xiao Nunu menjadi tidak teratur secara tidak normal, dan Yuan Dan bergerak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu berubah kembali menjadi 9 roda spiritual. 9 roda roh raja itu seperti lingkaran cahaya yang perlahan terbuka ke arah luar Xiao Nunu. Akhir ceritanya sepertinya menuju kegagalan.
Namun, pada saat kritis ini, Xiao Nunu juga merasakan fluktuasi energi aneh di badannya. Segera, garis cahaya dan bayangan berbentuk menara muncul dari badan Xiao Nunu. Ini sebenarnya menara emas pancer. Detik berikutnya, pagoda emas pancer mengeluarkan cahaya suci yang indah. Wow! Cahaya suci menyelimuti seluruh badan Xiao Nunu, seperti mata air dingin yang mengalir melalui anggota badan dan tulingnya. Dalam sekejap, kekuatan iblis yang kacau di badan Xiao Nunu perlahan-lahan menjadi tenang. Bahkan darah di matanya perlahan memudar. 9 roda roh raja berkumpul menuju dantian Xiao Nunu dan dikondensasi menjadi jamu lagi. Beberapa hari berlalu, tidak ada pergerakan dari Xiao Nunu di istana bawah tanah. Saat ini, Xiao Nunu sedang duduk di tanah dengan mata tertutup, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, bahkan nafasnya menjadi tidak berarti. Dantian Xiao Nunu. Yuan dan emas berputar dengan mulus, yuan dan ini seperti kacang emas cerah. Ini berisi kekuatan psikis yang sangat kaya di dalamnya. Dia mencapai alam raja tingkat ke-7, melompat 3 kali berturut-turut, dan langsung menerobos alam Grand Master tingkat pertama. Ini sulit dipercaya, namun tampaknya masuk akal. Karena yang masuk ke badan Xiao Nunu adalah 5 kekuatan iblis. Semua orang hanya menerima 1 badan energi. Adapun Xiao Nunu, dia telah memperoleh 5 helai energi spiritual. Meski prosesnya hampir menyebabkan Xiao Nunu meleduk dan mati, Xiao Nunu tetap bertahan hingga akhir. Wow! Tiba-tiba, Xiao Nunu membuka matanya, dan pupil matanya menunjukkan ketajaman pedang. Kemudian, tepinya perlahan memudar, dan Xiao Nunu menghela nafas lega. Merasakan energi spiritual yang melonjak di dantiannya, senyuman tipis muncul di wajah Xiao Nunu. Tingkat Grandmaster. Tidak diragukan lagi ini adalah kejutan besar bagi Xiao Nunu. Itu adalah sebuah berkah tersembunyi. Siapa sangka akan ada rahasia tak dikenal yang tersembunyi di bawah penjara 5 orang suci. Selamat. Saat ini, suara lembut terdengar di telinga Xiao Nunu. 2 atau 3 meter di depan, hanya beberapa gumpalan arogansi suci yang terlihat menyatu menjadi sosok ilusi. Sosok itu mengenakan topi bambu dan pakaian compang camping, dengan kedua tangan terkepal. Itu adalah pancaran kesadaran spiritual yang ditinggalkan. Xiao Nunu sedikit terkejut. Saat dia berdiri, dia bertanya, "Apakah kamu belum menghilang?" Xiao Nunu berpikir bahwa sinar kesadaran spiritual ini telah menghilang sebelumnya. "Saya tidak menyangka itu masih ada." Pihak lain menjawab, "Mereka akan segera bubar." Xiao Nunu mengangguk. Pihak lain berkata, "Fakta bahwa kamu dapat menahan 5 kekuatan iblis sekaligus sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu ditakdirkan untuk 10.000 karakter surgawi." Kelima kekuatan iblis ini adalah ujian dan hadiah terima kasih. Hadiah terima kasih. Xiao Nunu terkejut. Dia memahami ujiannya. Hanya dengan menahan 5 kekuatan iblis seseorang dapat memenuhi syarat untuk mengambil segel surgawi 10.000 karakter. Tapi apa maksudnya terima kasih? Pihak lain menjelaskan, 5 kekuatan iblis telah meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Ini adalah hadiah terima kasih yang diberikan kepadamu sebelumnya. Xiao Nunu mengangkat alisnya yang tampan dan tersenyum geblek. Meski proses menerima hadiah terima kasih ini agak sulit, namun manfaat yang diterima Xiao Nunu juga cukup besar. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara alam Grandmaster dan alam Raja. Xiao Nunu berkata, "Karena saya menerima hadiah terima kasih yang ditinggalkan oleh guru di sini, saya bertanya-tanya apakah ada yang guru perlu saya lakukan." Pihak lain berkata, "Meskipun segel surgawi 10.000 karakter telah terkorosi kekuatan iblis suci, bagaimanapun juga, itu adalah hal Buddhis. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, tolong kembalikan benda ini kepada umat Buddha." Apakah sesederhana itu? Ya, sesederhana itu. Tetapi bagaimana jika saya tidak bertemu dengan umat Buddha? Belum pernah bertemu, takdir belum datang. Bertemu, takdir telah tiba. Aku mengerti. Xiao Nunu mengangguk, dan menunggu perlahan sesuai keinginan pihak lain. Ketika sudah tiba, serahkan segel surgawi 10.000 karakter. Sebelum menunggu, dia menggunakannya sendiri. Pihak lain tidak mengatakan bahwa Xiao Nunu tidak akan diizinkan menggunakan senjata ajaib ini. "Aku akan bubar. Aku akan mengingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Terkadang kekuatan iblis dari segel 10.000 kata akan menguasai kekuatan suci. Saat kamu menggunakannya,
Kamu harus menjaga hati dan jangan biarkan roh jahat mempengaruhi dirimu. Pikiran, Junior tahu. Pihak lain menyatukan tangannya dan memberi hormat sedikit pada Xiao Nunu. Kemudian, api emas menyala, dan gumpalan kesadaran spiritual yang tertinggal karena berhenti membun nih menghilang sepenuhnya. Hah! Xiao Nunu menghela nafas lega lagi. Sejujurnya, meski hanya secuil kesadaran spiritual yang tertinggal ratusan tahun lalu, namun tetap memiliki tekanan serius yang tak terlihat. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa badan berhenti membun nih sangatlah kuat. Demikian pula, Xiao Nunu juga memiliki keraguan di dalam hatinya, mengapa Jishai tidak kembali untuk mengambil segel 10.000 kata setelah ratusan tahun berlalu. Lupakan saja, ratusan tahun telah berlalu. Siapa yang tahu perubahan apa yang terjadi selama periode ini? Kemudian, mata Xiao Nunu sedikit menyipit dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat badannya. Aneh. Saya dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan pagoda emas pancer sebelumnya. Mengapa masih dalam keadaan sunyi? Beberapa hari yang lalu, pada saat paling kritis untuk menerobos ke alam Grandmaster, Xiao Nunu merasakan kekuatan dari pagoda emas pancer. Pada saat itu, Xiao Nunu mengira itu adalah roh menara yang terbangun. Namun kini tidak ada respon sama sekali. Apakah kamu sudah bangun? Jika kamu sudah bangun, jawab aku. Xiao Nunu menelepon 2 kali lagi, tetapi tidak mendapat jawaban apapun. Secara logika, jika roh menara bangun, dia tidak boleh mengabaikannya. Apakah ini ilusi? Xiao Nunu bingung. Sejauh ini, roh pagoda telah terdiam selama lebih dari setengah tahun. Pihak lain mengatakan pada saat itu bahwa jika berjalan cepat, ia akan bangun dalam waktu 1 tahun, dan jika berjalan lambat, mungkin memerlukan waktu 1 tahun atau lebih. Saya harap pada hari Anda bangun, pertumbuhan saya akan tidak mengecewakanmu. Xiao Nunu berkata pada dirinya sendiri kata. Segera, Xiao Nunu melihat segel emas dengan kata swastika yang tergantung di udara. Di bawah reruntuhan, di istana bawah tanah kuno. Mengenai apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, Xiao Nunu merasa sedikit takut tapi juga sedikit beruntung. Karena runtuhnya penjara 5 orang suci, dia mendapat berkah tersembunyi. Dia tidak hanya mendapatkan 5 kekuatan iblis sekaligus, tetapi dia bahkan masuk dalam jajaran Grandmaster. Ini benar-benar tidak terbayangkan oleh Xiao Nunu beberapa tahun yang lalu. Sekarang, setelah berjalan keluar dari Tanah Suci Timur dan memasuki Tanah Suci Gudang Abadi yang lebih luas, Xiao Nunu tahu betul bahwa perjalanan seni bela diri yang sebenarnya mungkin baru saja dimulai. Namun, prioritas pertama adalah merangkak keluar dari reruntuhan ini. Dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, dia mengulurkan jari-jarinya dari udara. Hoa! Segel emas dengan tulisan, swastika, yang melayang di udara melintas di telapak tangan Xiao Nunu. Wow! Sudut dari segel surgawi 10.000 karakter menyentuh telapak tangan Xiao Nunu, dan energi yang kuat tiba-tiba meleduk. Xiao Nunu diam-diam terkejut. Alat musik Buddha ini memberikan perasaan yang agak berat kepada orang-orang. Saya takut terkena itu, meskipun saya memiliki badan emas kuno, itu sudah cukup. Kesadaran spiritual yang ditinggalkan dengan berhenti membun nih mengatakan bahwa segel surgawi 10.000 karakter dapat menembus penjara jahat 5 orang suci, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Hanya saja Xiao Nunu tidak mengetahui posisinya sekarang. Jika lokasinya terlalu dalam, diperkirakan bahkan jika segel surgawi 10.000 karakter ada di tangan, akan sulit untuk menembus lapisan penghalang. Ayo kembali ke Ice Gu dulu. Xiao Nunu segera menyingkirkan segel 10.000 karakter dan bersiap untuk kembali ke posisi awal. Namun, saat Xiao Nunu hendak pergi, udara dingin tiba-tiba masuk. Hah! Xiao Nunu terkejut. Segera setelah itu, lapisan es putih seperti puing-puing yang berterbangan, dengan cepat menutupi dinding istana bawah tanah, dan kemudian, cahaya putih terbang di depan Xiao Nunu. Di dalam kelompok cahaya seukuran kepalan tangan terdapat Gu Es. Saat ini, ia memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Meski bentuknya kecil, ia dipenuhi energi jahat. Dengan formasi sebesar itu, kupikir kau akan bertarung denganku, kata Xiao Nunu ringan. Ice Gu berbaring di kaki Xiao Nunu dan memutar kepalanya. Di saat yang sama, lapisan serpihan es menyebar dan berubah menjadi 2 karakter di tanah. Jangan berani. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi. IQ orang ini sangat tinggi, dan dia bahkan tahu cara menulis kata-kata manusia.
Xiao Nunu bertanya, apakah kamu sudah menyerap semua kekuatan iblis? Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, biarkan aku melihat kemampuanmu sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Ice Gu mengeluarkan udara dingin yang luar biasa banyak. Segera, ia melompat dan bergegas menuju Xiao Nunu. Tapi Xiao Nunu tidak mengelak. Dalam sekejap, es Gu berkembang menjadi serpihan es yang indah di depan Xiao Nunu. Pecahan es berputar dan beterbangan, seperti beberapa naga salju suci yang mengelilingi Xiao Nunu. Segera, sepotong baju besi es putih muncul di luar badan Xiao Nunu. Hah! Xiao Nunu mengangkat alisnya dengan ringan. Pelindung es ini sangat mendominasi, setiap incinya berkilau dan mempesona. Baju besi es tidak hanya melindungi setiap bagian penting badan Xiao Nunu, tetapi bahkan memakai helm tempur yang megah di kepalanya. Hanya pertahanan, Xiao Nunu bertanya. Begitu dia selesai berbicara, beberapa keping es spiral berkumpul di tangan kiri Xiao Nunu. Kiang, pedang lengan es yang tajam tiba-tiba terulur. Pedang lengan itu bersih dan cerah, dan sangat tajam. Kemudian, kekuatan es berubah menjadi pedang panjang, pedang, tombak, anak panah, panah tersembunyi dan senjata atribut es lainnya serta senjata tersembunyi di tangan Xiao Nunu. Akhirnya, sejumlah besar kekuatan es menutupi lengan Xiao Nunu, berubah menjadi tinju es pelindung lengan yang tebal dan mendominasi. Xiao Nunu mengangkat lengan kirinya dan melihat kepalan es yang ditutupi pola kepingan salju, matanya dipenuhi cahaya. Tampaknya cukup bagus. Xiao Nunu berkata, itu dia. Segera, kekuatan es di luar badan Xiao Nunu dengan cepat menghilang, dan es Gu berhenti di lengan kiri Xiao Nunu. Apakah kamu mengikutiku keluar, atau kembali ke kotak? Xiao Nunu melihat ke arah es Gu dan bertanya. Segera, pihak lain merespons. Bas. Seberkas cahaya terlihat di badannya, dan kemudian sosoknya yang sudah kecil menyusut semakin kecil. Xiao Nunu merasakan kulit di lengannya menjadi dingin, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa es Gu telah hilang, dan di kulit lengan Xiao Nunu, terdapat pola spiritual yang mirip dengan kepingan salju. Reaksi pertama Xiao Nunu adalah penolakan. Dia bukan seorang penyihir. Sangat sedikit yang diketahui tentang serangga Gu. Namun, Ice Gu tampaknya sangat jujur, dan pola spiritual berbentuk kepingan salju hanya menempati area yang sangat kecil. Kekuatannya juga tidak menembus tempat lain. Jelas, ia mengetahui posisinya saat ini. Ia juga mengetahui bahwa hanya dengan bersikap jujur seseorang dapat bertahan hidup. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, dan ketajaman matanya sedikit menyipit. Bagaimanapun, sangat mudah untuk membunuh lawan dengan kekuatanmu sendiri. Biarkan tetap seperti ini dan dapat meminjam kekuatannya kapan saja. Tunggu. Xiao Nunu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melihat pola roh kepingan salju di lengannya dan berkata, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Udara dingin keluar, dan beberapa kata muncul di dinding depannya. Retak di batu. Naik ke sini. Mata Xiao Nunu berbinar. Badan Ice Gu kecil dan ramping, dan bisa keluar dari celah. Xiao Nunu melanjutkan, temukan lokasi yang paling dekat dengan tanah. Di tengah banyak pulau danau, reruntuhan menumpuk seperti gunung. Wus! Setelah setengah kertas, hibiskus dan hibiskus bertemu. Bagaimana? Masih belum ditemukan? Banzi bertanya. Kembang sepatu menggelengkan kepalanya. Banzi menghela nafas, sudah beberapa hari, dan tidak ada satupun sosok manusia. Apakah pemiliknya terkubur di bawahnya? Dia melihat Xiao Nunu memasuki penjara 5 orang suci dengan matanya sendiri. Dan 4 orang lainnya dikatakan sudah keluar. Hanya Xiao Nunu yang tidak terlihat, dan mungkin saja dia berada di bawah reruntuhan. Ingin menggalinya dan melihatnya. Banzi bertanya ragu-ragu. Mujin berkata, jika itu benar-benar di bawah sana, kita tidak punya pilihan selain menggali. Banzi tiba-tiba merasakan sakit kepala. Dia melihat tumpukan reruntuhan di depannya. Jika dia menggali, itu akan memakan waktu 1,5 tahun untuk menggali. Menurutku tuannya tidak ada di bawah sana. Jika kamu ingin bermalas-malasan, katakan saja. Ini bukan pertanyaan apakah harus malas atau tidak. Kita adalah 2 wanita lemah dan pasti akan memotong tangan kita. Pergi ke Menara Sili Yanyu untuk mencari seseorang untuk membantu. Banzi mengangguk, ini satu-satunya cara. Tepat ketika kedua wanita itu berbalik dan hendak pergi.
Suara keras yang mengejutkan tiba-tiba datang dari bawah reruntuhan di belakang. Kedua wanita itu terkejut dan segera berbalik untuk melihat ke belakang. Saya melihat tanah menerobos, bebatuan beterbangan, dan segel emas yang mengejutkan dengan tulisan swastika menembus lapisan reruntuhan dan terbang tinggi ke langit. Itu saja, bukankah itu Xiao Nunu? Segera setelah itu, momentum agung melonjak, bersama dengan sejumlah besar pecahan batu, dan sosok yang dikenalnya perlahan keluar. Wow, aliran udaranya kacau dan tekanannya seperti air pasang. Melihat sosok muda yang berjalan keluar dari bawah reruntuhan, mata Banzi dan Hibiscus berbinar. Tuan, tanpa diduga, Xiao Nunu sebenarnya terkubur di dalam reruntuhan. Tanpa diduga, pihak lain keluar sendiri. Momentum yang kuat sekali, kata Mujin dengan sungguh-sungguh. Setelah tidak bertemu selama beberapa hari, aura yang dipancarkan Xiao Nunu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia bahkan telah melampaui batas kerajaan. Sua. Di saat yang sama, segel emas dengan tulisan swastika yang naik ke langit menarik pusaran cahaya suci di kehampaan, dan kemudian terbang menuju Xiao Nunu. Setelah setengah kertas, sosok Hibiscus dan Hibiscus tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di tempat. Segel surgawi 10.000 karakter bergerak sangat cepat dan membawa arus udara yang sangat kuat. Tepat ketika hendak mengenai Xiao Nunu, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di belakang Xiao Nunu. Kedua wanita itu saling memandang. Jelas sekali, segel emas dengan karakter swastika adalah senjata yang dikeluarkan oleh Xiao Nunu. Tuan, keduanya mendatangi Xiao Nunu. Melihat Xiao Nunu yang pakaiannya sedikit compang camping dan terlihat sedikit malu, keduanya bingung. Apa yang terjadi? Banzi bertanya. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kamu juga tidak tahu. Yah. Penjara 5 orang suci runtuh saat aku masih di dalam. Untungnya, hidupku tidak terputus. Mengingat wajah Xiao Nunu mau tidak mau menjadi sedikit lebih dingin setelah apa yang dia alami beberapa hari terakhir. Pada hari ketika penjara 5 orang suci runtuh, dia hampir menghadapi kematian. Jika dia tidak bersembunyi di tangki orak iblis suci tepat waktu dan menemukan tempat berlindung, bahkan jika dia memiliki darah badan suci, dia akan berada dalam masalah. Saya kira itu buatan manusia, kata Banzi dengan sungguh-sungguh. Oh, saat Mujin dan aku mencarimu beberapa hari terakhir ini, kami menemukan banyak jejak penggunaan jimat yang meleduk. Jika tebakanku benar, seseorang seharusnya menumpuk banyak jimat dan menghancurkan mereka dari bawah. Hal ini menyebabkan runtuhnya penjara 5 orang suci. Banzi mengungkapkan dugaannya. Xiao Nunu sedikit menyipitkan matanya. Buatan manusia. Orang pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Huang Quanmen. Apakah Qianye Bei sudah menyelesaikannya? Xiao Nunu memandang Hibiscus. Ya, Mujin mengangguk, aku akan menyingkirkannya segera setelah dia meninggalkan Danau Feiyue. Hibiscus mengenal dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak memberi perintah secara langsung, Mujin bisa menebak pikiran Xiao Nunu. Jika Qianye Bei meninggal, pihak lain dapat segera menghilangkan kecurigaan. Luo Feihong, Luo Feiyu dan yang lainnya tidak memiliki dendam terhadapnya. Dengan cara ini, kecuali sekte Huangquan, Xiao Nunu tidak dapat membayangkan bahwa orang lain akan mengincarnya. Kamu dalam masalah. Xiao Nunu mensibir, sayang sekali sebagai raja hantu masa kini, kelakuanmu begitu berbahaya dan tercela. Terakhir kali kita berada di Villa Yaomeng, kedua belah pihak tidak punya keluhan apapun. Bagaimanapun, Xiao Nunu diundang oleh Chu Hao dari sekte Huangji untuk membantu. Kini setelah kejadian tersebut, perseteruan kedua pihak telah selesai sepenuhnya. Apakah mereka dari sekte Huangquan lagi? Gelombang es melonjak di wajah cantik itu. Tanpa bantuanmu, Tuan, bagaimana Jun Fus bisa menjadi raja hantu? Seharusnya aku tahu bahwa Jun Fus adalah penjahat yang hebat. Tuan seharusnya tidak menerima 2 transaksi Yan Yujin sejak awal. Mengingat kembali apa yang terjadi sebelumnya, Xiao Nunu berubah menjadi Xiao Wuhen dan tidak hanya mengirimkan kembali Dava dunia bawah dan segel raja hantu, dia bahkan membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Perselisihan sipil. Tanpa diduga, Jun Fus berulang kali membuat musuh dan dendam. Xiao Nunu tersenyum melihat kemarahan Banzi dan berkata, kamu mengatakannya, itu hanya 2 transaksi.
Junfus memang mendapat untung karena perselisihan sipil di Sekte Huangquan, tapi Xiao Nunu tidak menderita kerugian. Apakah hasil dari hal yang saya minta untuk membantu saya penelitian sudah keluar? Setelah itu, Xiao Nunu melanjutkan. Tentu saja, yang dia tanyakan adalah apa yang dia dapatkan dari monster tua Seluo. Itu juga merupakan item yang selalu ingin didapatkan kembali oleh kultus penyihir hitam. Banzi mengangguk, kami sudah menelitinya. Benarkah? Mata Xiao Nunu berbinar, apa itu? Bibir merah Banzi terbuka sedikit, dan dia mengucapkan kata demi kata, di dalamnya ada Mahiyat Badan Dharma Boneka. Murid Xiao Nunu sedikit gemetar, dan dia tampak bingung pada saat yang sama. Banzi melanjutkan, tepatnya, itu klon. Hah? Xiao Nunu bingung, klon siapa? Tentu saja itu klonmu, Tuan. Ini sudah menjelang malam. Xiao Nunu, Banzi, dan Hibiscus telah meninggalkan Danau Feiyue dan menetap di puncak yang tidak berpenghuni. Puncak tak berpenghuni ini terletak di antara pegunungan dan hutan yang luas. Terdapat sebuah pendopo di tengah gunung. Di dalam paviliun, Banzi memegang sesuatu yang mirip kompas di tangannya. Kompas tersebut berdiameter sekitar 20 cm dan ditutupi dengan angka serta rune yang rumit dan aneh. Hal inilah yang selama ini dicari oleh kultus penyihir hitam. Boneka Mahiyat Badan Dharma. Xiao Nunu menyipitkan matanya dan bertanya, maksudmu, boneka Mahiyat Badan Dharma di dalamnya bisa menjadi tiruan dariku? Ya, Xiao Nunu bertanya, bagaimana kekuatan tempurnya? Banzi menjawab, ia memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Anda, Tuan. Ia dapat mereplikasi 99% kekuatan Anda, Tuan, dan juga dapat menyinkronkan kultivasi Anda nanti. Badan utama meningkat, kekuatan tempur boneka Mahiyat Badan Dharma juga akan meningkat. Dan itu tidak akan berdampak apapun padamu. Mata Xiao Nunu berbinar. Sangat ajaib. Itu benar. Banzi menegaskan. Kekurangannya adalah ia tidak bisa berlatih sendiri dan tidak memiliki pemikiran mandiri. Ia hanya bisa menyinkronkan kekuatan tempur tuannya dan menerima instruksi, tapi Banzi berhenti dan melanjutkan, kuasai kesadaran Anda dapat mengendalikan boneka Mahiyat Dharmakaya kapan saja dan di mana saja, dan Anda bahkan dapat mengontrol tindakannya dari jarak jauh dan berkomunikasi dengan orang lain melalui bahasanya. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi. Pantas saja kultus penyihir hitam mencarinya. Ini memang harta karun yang sangat langka. Aku sedikit bingung karena monster tua Seluo menyimpan harta karun yang begitu istimewa begitu lama. Kata Xiao Nunu. Banzi berkata, mungkinkah monster Seluo tua itu tidak bisa membuka segelnya? Hah? Dia pertama kali melihat kompas di tangan Banzi, dan kemudian memikirkan kotak kayu yang menyegelnya. Ketika dia berada di Donghuang, Xiao Nunu mencoba membuka kotak kayu itu 3 kali, tetapi selalu gagal. Xiao Nunu tidak memikirkan hal ini sampai dia melihat Yesue dikejar oleh orang-orang dari kultus penyihir hitam belum lama ini. Saat ini, Xiao Nunu telah mencapai tingkat budidaya raja. Dengan kata lain, segel pada kotak kayu membutuhkan setidaknya tingkat kerajaan untuk dibuka. Monster tua Selu jelas tidak memiliki kemampuan itu. Kata-kata Banzi juga merupakan kata yang menyadarkan si pemimpi. Monster tua Daking Shiluo tidak dengan sengaja menyimpan boneka Mahiyat Dharmakaya terlalu lama, tapi dia memiliki kekuatan yang tersisa tetapi tidak memiliki kekuatan untuk membuka segel pada kotak itu sama sekali. Apakah Tuan ingin mengaktifkan boneka Mahiyat Badan Dharma ini? Banzi bertanya. Xiao Nunu mengangguk, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya? 1 malam sudah cukup. Oke, mari kita mulai. Segera, Banzi mundur beberapa langkah. Kemudian, dia mengendurkan tangannya dan kompas di tangannya jatuh ke tanah. Saat dia mendarat, Banzi mengatupkan kedua tangannya, dan mantra yang kuat dilepaskan. Dalam sekejap, dengan kompas sebagai pusatnya, susunan yang rumit dan saling terkait menyebar. Wow, nomor rune di kompas menyala satu demi satu, seperti rahasia kuno yang diaktifkan. Detik berikutnya, cahaya berbentuk kipas menyembur keluar dari dalam. Pupil Xiao Nunu sedikit mengembun, dan dia melihat bayangan hitam muncul dalam cahaya yang menyilaukan. Bayangan hitam itu memancarkan aura yang sangat dingin. Kemudian, aura dingin melonjak ke arah Xiao Nunu, dan kekuatan spiritual di badan Xiao Nunu tidak bisa tolong tapi badai melonjak di luar.
Serangkaian aliran udara angin puyuh terjalin, dan lingkaran sihir hitam gelap muncul lagi antara Xiao Nunu dan bayangan hitam. Lingkaran sihir dipisahkan secara vertikal di depan kedua orang itu, seperti gerbang kuno ruang dan waktu. Tuan, gunakan darahmu untuk mengaktifkan wayang Mahiyat Badan Dharma. Banzi mengingatkan. Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya dan menyentuh lingkaran sihir di depannya dengan jari telunjuknya. Bersamaan dengan sinar akupuntur, setetes darah merah menari-nari di sepanjang ujung jari Xiao Nunu. Tetesan darah itu menyatu ke dalam lingkaran sihir, dan untuk sesaat, lingkaran sihir hitam pekat bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Sosok gelap yang berdiri di depan Xiao Nunu diam-diam membuka matanya. Aura misterius dan ritme yang aneh, bersama dengan setetes darah Xiao Nunu, menyatu ke dalam lingkaran sihir hitam. Boneka Mahiyat itu membuka matanya. Mata dingin tanpa sedikit pun emosi di dalamnya. Xiao Nunu saling memandang, seolah kedua belah pihak berdiri di tengah pusaran air. Matahari terbenam. Malam tiba. Di luar paviliun, Hibiscus mengambil seikat kayu bakar kering dan menyalakan api unggun. Ho! Banzi datang ke sisi api unggun. Cahaya api merah memantulkan wajah kedua wanita itu. Saya kelelahan beberapa hari terakhir ini. Untungnya, masternya baik-baik saja, jika tidak maka akan sulit untuk menjelaskannya kepada poster aslinya. Penguasa bangunan yang disebutkan oleh pihak lain tentu saja adalah pemilik gedung Sili Yanyu, Wen Tao dan Wu Lue Xuan Guili. Saya tidak tahu kapan poster itu akan kembali. Banzi berkata pada dirinya sendiri. Mujin memandang orang lain, ketika tiba waktunya untuk kembali, dia akan kembali secara alami. Banzi tidak berkata apa-apa. Xuan Guili memiliki gayanya sendiri dalam melakukan sesuatu. Tidak peduli siapa itu, sulit menebak apa yang ada dalam pikiran batin Xuan Guili. Sebenarnya, menurutku masternya cukup baik, kata Banzi sambil menoleh untuk melihat Xiao Nunu di paviliun. Kembang sepatu tidak berbicara. Di paviliun saat ini, boneka Mahiyat Badan Dharma di depan Xiao Nunu secara bertahap diaktifkan dan dibangunkan, dan bentuknya perlahan berkembang menuju bentuk Xiao Nunu. Bahkan fitur wajahnya menjadi semakin mirip. Semoga malammu damai. Keesokan paginya, ketika awan di timur ditembus sinar pagi keemasan, Xiao Nunu menyelesaikan aktivasi boneka Mahiyat Badan Dharma. Di paviliun, melihat dua sosok yang hampir identik, baik Banzi maupun Hibiscus menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Saya harus mengatakan bahwa meskipun kultus penyihir hitam itu sesat, boneka Mahiyat Dharmakaya ini benar-benar sempurna. Jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda benar-benar tidak dapat membedakan siapa sosok asli dan siapa klonnya. Kata Banzi. Mata Hibiscus juga bergerak bola-balik antara Xiao Nunu dan boneka Mahiyat Badan Dharma. Wayang Mahiyat Badan Dharma hampir sama persis dengan Xiao Nunu. Baik tinggi badan maupun fitur wajahnya tampak direproduksi. Tentu saja, boneka Mahiyat itu adalah boneka Mahiyat. Aura dari boneka Mahiyat itu lebih dingin, dan matanya lebih gelap. Klon ini memang bisa disalahartikan dengan aslinya. Mujin berkata, akan lebih sempurna jika kamu bisa berlatih sendiri dan memiliki pemikiranmu sendiri. Banzi menjawab, meskipun itu adalah tiruan, pada dasarnya ia tetaplah boneka Mahiyat. Hanya karena dapat menyinkronkan pertarungan masternya. Kekuatan, itu sudah keterlaluan. Apa yang dikatakan Banzi persis seperti yang dipikirkan Xiao Nunu. Memang benar, hanya karena boneka Mahiyat Dharma ini dapat menyelaraskan kekuatan tempurnya sendiri, maka tidak bisa dibandingkan dengan boneka Mahiyat lainnya. Terlebih lagi, Xiao Nunu juga dapat mengendalikan lawan dengan pikirannya kapanpun dan dimanapun. Hal ini setara dengan itu, dalam keadaan tertentu, Xiao Nunu juga dapat menggunakan klonnya untuk menggantikan dirinya yang aslinya untuk melakukan suatu tindakan. Tiba-tiba, langit di depan tiba-tiba menjadi gelap, dan langit berguncang. Hah! Xiao Nunu, Banzi, dan Hibiscus terkejut. Mata mereka melihat ke langit di sana secara bersamaan. Saya melihat badai petir besar tiba-tiba datang, langit dan bumi dipenuhi pasir kuning, dan pusaran awan yang megah tampak seperti binatang raksasa yang menakutkan, menghadap ke langit. Apa yang terjadi? Banzi tampak bingung. Mujin berkata, aku akan memeriksanya. Perhatikan keselamatan. Hibiscus mengangguk dan segera menuju ke arah suara itu. Setelah sekitar setengah jam, Hibiscus kembali. Apa yang terjadi?
Banzi melangkah maju dan bertanya. Nafas Mujin masih stabil, dan ada sedikit keringat di dahinya. Dia mengangkat tangannya untuk menyekanya, lalu menjawab, aku baru saja mendengar bahwa sepertinya medan perang pusat Ordo Suci akan segera dibuka. Medan perang pusat. Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, medan perang pusat seperti apa? Mujin menggelengkan kepalanya, tidak banyak orang yang tahu dengan jelas medan perang seperti apa itu, tetapi beberapa orang mengatakan bahwa medan perang pusat akan menghasilkan perintah suci dalam jumlah besar. Banyaknya perintah suci, kata mendesak sudah cukup membuat hati orang tergerak. Tampaknya perintah suci yang dikeluarkan sebelumnya hanyalah makanan pembuka. Pesta rakus yang sesungguhnya masih akan datang. Xiao Nunu juga langsung memikirkan orang-orang dari sekte Piao Miao itu. Sudah beberapa hari sejak saya meninggalkan kota Qiyun. Jika medan perang pusat akan dibuka, sekte Piao Miao dan kekuatan lain di Wastelen Timur pasti akan mengambil tindakan. Aku akan bertemu dengan tim sekte Piao Miao dulu, kata Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu melihat ke arah boneka Mahiyat badan Dharma di sebelahnya, biarkan ia mengikutimu. Mata indah Banzi berbinar, ya, dengan cara ini, Master dapat berkomunikasi dengan kami melalui klon kapan saja. Jin berkata, tapi itu Banzi berkata, itu bisa diubah menjadi penampilan, Xiao Wuhen. Xiao Nunu tampak bahagia, bisakah kamu melakukannya? Jangan khawatir, pergi itu untukku. Menjadi penuh percaya diri berarti bahwa itu bukanlah apa-apa. Xiao Nunu bahkan lebih puas lagi. Dengan cara ini, Xiao Nunu dan Xiao Wuhen bisa muncul secara bersamaan. Setelah beberapa penjelasan, Xiao Nunu meninggalkan 50.000 perintah suci untuk kedua wanita itu sebagai cadangan, dan kemudian pergi lebih dulu. Di luar kota Qiyun, di menara yang ditinggalkan, apakah Tuan Xiao belum kembali? Orang yang bertanya adalah Zhou Mian, penguasa istana Yuanlong dari sekte Piao Miao. Mereka adalah bala bantuan garis belakang yang dikirim oleh sekte tersebut. Selain mereka, ada juga Yan Kexian, penguasa Aula Guixu, dan beberapa murid sejati. Setengah jam yang lalu, Zhou Mian, Yan Kexian dan lainnya bertemu dengan Zhuo Lai, Jiang Yao dan Yuan Lixue. Yuan Lixue menjawab, sinyal sekte telah dikirim. Jika Tuan Istana Xiao melihatnya, dia akan bergegas ke sana secepatnya. Semua orang sudah terbiasa dengan perilaku Xiao Nunu yang sering keluar sendirian. Masih banyak perintah suci yang diberikan kepada kita oleh Tuan Istana Xiao. Apakah kamu ingin pergi ke kota Qiyun untuk menukar beberapa sumber daya terlebih dahulu? Zhou Mian menggelengkan kepalanya, luangkan. Kita juga tahu bahwa perintah suci sulit didapat. Ada lebih dari 10.000. Apakah itu banyak? Zhou Mian, Yan Kexian dan yang lainnya sedikit terkejut. Yang pertama berkata, dalam perjalanan kami ke sini, kami bertemu banyak kekuatan dari Wastelen Timur. Kami belajar dari mereka bahwa persaingan untuk mendapatkan perintah suci sangat ketat. Beberapa kekuatan hanya memperoleh beberapa ratus perintah suci sampai sekarang. Mengangkat bahu. Jika hanya kita mungkin sudah bisa mendapatkan beberapa ratus token suci sekarang. Oh, itu semua dari Hall Master Xiao. Jiang Yao berkata, dia memberi kita 30.000 token suci terakhir kali. Itu belum habis. 30.000 keping. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Anak ini sungguh luar biasa. Seru Yan Kexian. Ya, Zhuo Lai berkata, kami tidak melakukan apapun. Kami hanya mengikuti dari belakang untuk mengambil keuntungan. Yan Kexian dan Zhou Mian, dua penguasa istana, saling memandang tingkat kultivasi yang dimiliki Xiao Nunuda. Raja Alam tingkat kelima. Zhuo Lai tidak yakin. Yuan Lixue melirik ke pihak lain dan segera mengoreksi dirinya sendiri, tingkat ketujuh. Apa? Alam Raja tingkat ketujuh. Yan Kexian, Zhou Mian dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas. Apakah ini sudah level ketujuh? Berapa lama Anda berada di tanah suci Xianxiong? Zhuo Lai memandang ke samping ke arah Yuan Lixue, apakah kamu yakin? Yuan Lixue mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, saya telah berpikir untuk mengejarnya, tetapi ternyata saya tidak dapat mengejarnya sama sekali. Saat kata-kata ini keluar, semua murid sejati yang hadir rasanya gigi geraham belakang saya sakit. Xiao Nunu ini benar-benar monster. Saat semua orang berbicara, seorang murid sekte Piao Miao berseru, Tuan Istana Xiao telah kembali.
Semua orang tanpa sadar berbalik ke samping dan melihat ke arah yang sama. Saya melihat seberkas cahaya jatuh dari langit. Wow, cahaya dan bayangan jatuh ke tanah, gelombang udara menyebar, dan momentum yang kuat dan kacau menyapu ke segala arah. Namun, ini hanyalah momentum yang dilepaskan secara tidak sengaja, namun membuat Yan Kexian dan Zhou Mian merasa terkejut. Tunggu sebentar, ini bukan aura Raja Alam tingkat ke-7. Kata Yan Kexian dengan sungguh-sungguh. Tingkat ke-8. Kata Zhou Mian, tapi kemudian berubah pikiran, tidak, ini bukan hanya tingkat ke-8, ini harusnya tingkat ke-9. Bersambung.